ingin menyerah sih tidak, tapi lebih ke capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast kali ini, tempat ngobrol santai, penuh cerita dan inspirasi. Bareng aku, Muhammad Syarul Ramadan, kita bakal bahas topik-topik seru yang dekat sama hidup kamu. Jadi, siapin kopi kamu, dan yuk mulai obrolannya. Baik, perkenalkan, nama saya Mustain yang beralamatkan di Menco, Wedung Demak, dan saat ini saya sedang ada kesibukan bekerja sambil kuliah kelas karyawan. Bisa ceritakan sedikit tentang dirimu dan apa yang kamu kerjakan saat ini? Kembali lagi bahwa saya tadi Mustain yang berasal dari Menco Demak. Yang saya kerjakan saat ini dari Senin sampai Jumat saya bekerja di SPBU atau pom bensin yang lebih akrab di masyarakat. Sembari itu dari Sabtu dan Minggu atau weekend saya luangkan untuk kuliah kelas karyawan di Unisnu Jepara. Apa yang memotivasi kamu untuk kembali kuliah di tengah kesibukan kerja? Baik, mungkin salah satunya juga tuntutan dari kerjaan. Karena sebelum saya kuliah, alhamdulillah saya sudah bekerja, dipercaya sebagai manajer di SPBU 30 Demak, yang tepatnya di Desa Mangunrejo, Kebun Agung. Yang memotivasi saya yaitu satu, pastinya untuk lebih mengembangkan diri terkait yang namanya memimpin atau mengembangkan, menjalankan suatu perusahaan, salah satu yaitu yang saya pegang yaitu SPBU tersebut. Kapan tuh SPBU itu berdiri? SPBU berdiri itu kurang lebih di 3 tahunan ini, berarti di 2022 ya, ini kan 2025. Apakah kamu kuliah di bidang yang sama dengan pekerjaan sekarang? Betul, karena memang saya bekerja sebagai manajer dan bidang kuliah yang saya ambil jurusan manajemen. Apa itu cukup sulit buat kamu untuk bidang itu? Sulit pastinya iya, karena itu adalah suatu hal yang baru. Tetapi karena saya ingin mengembangkan diri untuk lebih baik dalam memimpin suatu perusahaan tersebut, bismillah saya jalankan ya sebaik mungkin untuk membagi tugas, baik di sela-sela kerja saya sempatkan untuk mengerjakan tugas-tugas dari kampus atau kuliah tersebut. Bagaimana cara kamu membagi waktu antara pekerjaan, kuliah, dan kehidupan pribadi? Baik, mungkin kehidupan pribadi saya kesampingkan dulu karena saya fokus untuk mengejar karir, yang mana saya Senin tadi sampai hari Jumat bekerja, di hari Sabtu dan Minggu saya kuliah. Oleh sebab itu di senggang waktu setelah bekerja saya pasti sempatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada dari kampus. Untuk
self reward nanti nunggu ketika perkuliahan lagi break atau libur gitu. Apa tantangan paling berat yang kamu alami saat harus menjalani dua peran sekaligus? Perlu diketahui tantangan saya itu karena saya domisili kan di Wedung dan tempat kerja saya itu di Kebun Agung. Wedung itu daerah Demak Barat, Kebun Agung itu daerah Demak Timur. Tetapi perkuliahan saya itu di luar kota, di Jepara. Oleh sebab itu, yang pasti tantangan terberat saya adalah waktu dan jarak itu untuk bisa menjalankan semuanya itu. Pernah merasa ingin menyerah? Ingin menyerah sih tidak, tapi lebih ke capek. Ingin capek sementara pingin istirahat, tapi karena memang itu sudah saya tekuni, sudah saya jalani, ya saya mau tidak mau harus menjalankan hal tersebut dengan dinikmati gitu. Apa yang membuat kamu tetap bertahan? Yang pasti masa depan. Saya ingin masa depan yang lebih baik, dan yang pasti ingin kehidupan yang lebih baik, dan juga ingin menjunjung derajat kedua orang tua agar lebih baik. Bagaimana kamu mengatur energi dan waktu belajar setelah lelah kerja seharian? Yang pasti sangat lelah, tetapi step by step. Step by step, ketika saya setelah lelah kerja, di situ terbebani, ada tugas beberapa makul atau mata kuliah. Saya step by step, satu persatu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Karena kalau semua harus selesai saat itu, ya capek juga, dan pikiran capek, badan capek. Yang pasti step by step untuk menyelesaikannya itu. Seberapa besar peran dukungan dari kantor, keluarga, dan teman dalam proses kuliah? Sangat besar, karena memang ketika saya sudah bekerja, tetapi saya mendapat peluang bahwa bisa untuk kuliah, tapi kuliah kelas karyawan, yaitu Sabtu Minggu, saya izin ke owner untuk melanjutkan studi pembelajaran S1, dan owner mendukung asal kerjaan aman, kerjaan selesai, dan yang pasti sesuai target. Kalau untuk dari orang tua, yang pasti sangat support, karena memang dulu saya kan lulusan SMK Miftahul Ulum Jogoloyo Demak juga. Setelah lulus dari SMK, saya dulu pingin langsung kuliah, tetapi karena biaya ekonomi, faktor tersebut menjadikan saya harus bekerja dulu. Dan ketika perekonomian mulai stabil, saya izin ke orang tua. Alhamdulillah orang tua mendukung sangat, dan doa mereka lah yang selalu saya minta agar diperlancar dalam menjalankan dua profesi tersebut, yaitu sebagai mahasiswa dan juga sebagai pekerja. Gimana rasanya kuliah bareng teman-teman yang mungkin usianya jauh lebih muda? Yang pasti asik, karena mereka Gen Z, yang mana
eh, kehidupan mereka itu sangat modern, dan sedangkan saya ini sudah berumur kurang lebih 28 tahun, dan sedangkan mereka terpaut di atas 5 tahun dari saya. Yang penting saya harus bisa harus bisa menyesuaikan sih, karena memang kepribadian atau pola pikir yang sangat beda sekali. Jadi saya hanya sebisa mungkin menikmati, menyesuaikan. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan selama kuliah sambil bekerja? Pembelajaran paling berharga banyak, tapi yang paling terkesan itu memang harus mem menyisakan atau menyiapkan tenaga yang memang sangat ekstra agar semua pembelajaran di perkuliahan itu masuk. Salah satunya ya soft skill, karena di dunia kerja itu soft skillnya itu yang harus penting, tetapi hard skill juga harus mendukung. Untuk apa? Untuk ketika nanti kita bekerja di lapangan, contoh sebagai pemimpin atau manajer, itu di lapangan itu terkadang menemukan beberapa karyawan yang sifat ataupun karakter yang berbeda-beda. Lah, disitulah saya masuk perkuliahan manajemen yang sesuai dengan bidang sebagai manajer, lulusannya itu. Di situ saya sangat dapat menerapkan yang cara mengelola karyawan yang berbagai macam sikapnya itu sifatnya, jadi saya lebih bisa untuk mengontrol. Itulah yang paling berharga menurut saya sih. Apakah kuliah memberi dampak langsung ke pekerjaanmu? Sangat, karena nilai dari hasil perkuliahan itu, nilai dalam arti soft skill tadi, sangat membantu di dalam bekerja di memimpin perusahaan tersebut, baik itu dalam bekerja, dalam mencari partner kerja, dalam menentukan suatu permasalahan harus mengambil keputusan yang seperti apa, itu sangat bagus sih. Bagaimana cara kamu menerapkan ilmu dari bangku kuliah ke dunia kerja? Yang pasti step by step, sesuai dengan keadaan di lapangan, di dunia kerja itu problemnya seperti apa, dan yang saya hadapi itu seperti apa di pekerjaan. Ilmu yang dari perkuliahan saya terapkan sesuai dengan yang di lapangan atau di dunia kerja. Apa pengalaman paling berkesan selama menjalani kuliah sambil kerja? Yang pasti ketika ada deadline tugas dari kampus, itu bertepatan dengan tugas kerjaan yang menumpuk. Nah, disitulah pandai-pandainya kita untuk membagi tugas, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan mana yang harus diselesaikan nanti. Itulah yang sangat berkesan sih.
Apa skill dan pelajaran yang penting yang kamu dapat dari bekerja? Pelajaran penting yang didapat dari bekerja Ya, dimasukkan ke perkuliahan. kuliah. Yang pasti karena di dunia pekerja atau di dunia kerja itu banyak hal yang menurut saya pribadi itu banyak berbeda dengan teori-teori yang ada di perkuliahan. Oleh sebab itu, terkadang saya hanya mengambil beberapa teori pembelajaran dari perkuliahan yang memang benar-benar dibutuhkan di lapangan atau di dunia kerja. Karena kita itu harus fleksibel itu tadi. Menurutmu apa keuntungan terbesar kuliah sambil kerja dibanding hanya kuliah saja? Keuntungan terbesar yang pasti bagaimana kita bisa menerapkan ilmu yang memang saat ini kita pelajari itu langsung praktek di lapangan, bukan hanya teori. Karena praktek itu yang menurut saya itu agak susah. Apalagi ketika terpentok dengan masalah pribadi, itu sangat susah. Apa pengaruhnya terhadap perkembangan karir dan kepribadiannya? Dalam perkembangan karir, yang pasti untuk soft skill, saya dalam dunia kerja, dalam memimpin perusahaan, itu lebih bijaksana. Yang mana saya harus mengedepankan kepentingan perusahaan daripada kepentingan ego dari saya. Karena memang di dunia di perkuliahan saya yang manajemen itu, karena yang dituju dari seorang pemimpin tersebut itu memajukan perusahaan untuk disambi dengan karyawan-karyawan yang memang mumpuni ataupun kualitasnya itu bagus untuk diajak kerjasama memajukan perusahaan tersebut. Jika bisa mengulang waktu, apakah kamu akan tetap memilih kuliah sambil kerja? Kalau ingin mengulang waktu ya itu hal yang sulit, karena memang saya sendiri suka sekali belajar, ya sebisa mungkin segera kuliah kalau bisa, bukan kuliah sambil belajar, kuliah sambil bekerja gitu. Karena memang menurut saya ya dunia pendidikan itu sangat penting untuk menjadikan kita itu pribadi yang lebih baik, perilaku adab juga yang lebih baik. Karena takut juga kalau kita tidak bisa membawa diri kita di dunia kerja, nantinya kita akan tergerus dengan apa ya namanya ya, dengan apa itu namanya, dengan lingkungan kerja. Karena lingkungan kerja itu sangat begitu keras. Kalau kita tidak bisa membawa diri kita dengan baik, ya kita akan hanyut, dan motivasi untuk belajar itu ya jadi hilang gitu. Seberapa sulit membagi waktu antara jadwal kuliah dan jadwal kerja?
Kalau sulit enggak, karena jam hari atau jadwal kerja itu kan dari Senin sampai Jumat, itu udah pasti, dan jadwal kuliah itu hari Sabtu dan Minggu, dan itu udah pasti dalam satu minggu itu full ada kegiatan dan enggak bertabrakan gitu. Pernah bentrok antara jam kuliah dan jam kerja, gimana solusinya? Pernah, itu di saat ngurus apa itu, di saat ujian-ujian, misal ujian sidang atau ujian sempro, kompre. Nah, itu biasanya itu ujian itu di jam-jam kerja, di jam-jam kerja, bukan di jam libur gitu, di hari-hari kerja atau bukan di hari libur. Oleh sebab itu yang pasti kita akan izin dengan perusahaan, dan alhamdulillah karena dari awal kuliah udah izin, ketika ada hal urgent kayak gitu perusahaan mengizinkan, dan alhamdulillah semua bisa jalan dengan baik. Apa momen paling melelahkan saat harus kuliah sambil kerja? Ketika ada tugas kuliah yang sangat banyak, itu sangat melelahkan. Karena memang kita harus pandai-pandai mengatur waktu untuk step by step, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, harus memetakan deadline dari tugas-tugas tersebut sih. Bagaimana cara mengatasi rasa capek dan jenuh? Yang pasti untuk mengatasi rasa capek dan jenuh ketika nanti itu ada libur perkuliahan, di situ saya self reward untuk jalan-jalan sih. Jalan-jalan saya itu lebih suka ke alam-alam, daerah pegunungan gitu, yang memang untuk menenangkan pikiran, menenangkan diri, untuk sejenak beristirahat dari lelahnya bekerja dan juga lelahnya di perkuliahan. Pernah merasa nilai kuliah atau performa kerja menurun gara-gara kesibukan? Pernah, dulu awal-awal, yang pasti karena belum bisa membagi waktu dan belum bisa memetakan deadline mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang harus diselesaikan nanti. Ada nggak cerita gagal ikut kelas atau tugas karena harus kerja? Pernah ada. Saat itu memang ada rapat pekerjaan yang harus benar-benar didatangi oleh manajer dari perusahaan tersebut. Di satu sisi juga ada tuntutan perkuliahan, saya harus presentasi dari tugas yang saya buat. Di situ bentrok, dan mau tidak mau saya harus mengambil salah satu. Yang saya ambil, saya harus mendatangi rapat pekerjaan tersebut, karena memang tidak bisa diwakili, harus didatangi langsung oleh manajer perusahaan tersebut. Makanya konsekuensinya itu nilai saya agak jelek karena hanya mengumpulkan tugas, tidak presentasi gitu. Apa tantangan sosialnya, misalnya soal waktu nongkrong bareng teman kampus? Gimana? Apa tantangan sosialnya, misalnya soal waktu nongkrong bareng teman kampus? Paling saya itu sering nongkrong atau ngopi lah bahasanya untuk saat ini sama teman-teman kampus itu setelah perkuliahan.
Jadi setelah perkuliahan tidak langsung pulang, kami sempatkan waktu untuk nyantai, ngobrol, ngopi, ya sambil bahas-bahas tugas kuliah, sambil bahas-bahas pekerjaan, bahkan ya bercanda-bercanda ringan eh, untuk mencairkan suasana sih. Bagaimana kamu biasanya menyusun prioritas antara tugas kuliah dan kerja? Menyusun prioritas tugas kuliah Dan kerja. dan kerja ya. Ya. Yang pasti pekerjaan saya selesaikan terlebih dahulu. Nanti di waktu luang ketika pekerjaan selesai, terus sudah tidak ada tanggungan pekerjaan, disitulah waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan di situ saya tidak mengerjakan semua. Yang pasti saya harus petakan lagi step by step tadi, mana deadline yang paling dekat dan mana yang deadline masih jauh-jauh hari. Disitulah saya yang pasti ambil di deadline yang paling dekat itu dulu. Bukan mana tugas yang paling gampang, tapi saya lebih ke deadline untuk mengumpulkan tugas tersebut sih yang saya dahulukan. Apa tips biar tetap produktif mesti jadwal padat? Yang pasti pintar-pintar itu tadi sih. Untuk mengelola waktu kita mau buat apa. Yang pasti ketika waktu itu udah pasti untuk jam kerja ya kerja aja. Ketika nanti sudah selesai kerja, lah di situ walaupun badan capek, tips saya selesaikan dulu deadline tugas kuliah kalian yang mana yang paling dekat untuk diselesaikan, bukan mana tugas yang paling gampang dan itu yang harus diselesaikan dulu, bukan, tapi lebih ke deadline. Karena apa? Agar tidak ketinggalan ketika nanti kita untuk mengumpulkan tugas-tugas dari kampus. Apa strategi biar tetap fokus saat belajar padahal capek habis kerja? Strategi, kalau strategi sih tidak ada ya, lebih menikmati dan yang pasti terus memotivasi diri sendiri bahwa ini untuk masa depan yang lebih baik. Pernah nggak minta izin ke atasan atau dosen demi menyeimbangkan keduanya? Ya itu tadi pernah. Misal tadi jadwal kampus dan juga jadwal rapat di kerjaan itu bareng. Di situ yang pasti saya tetap konfirmasi dengan pihak dosen yang mengajar karena memang ada tuntutan dari pekerjaan yang tidak bisa saya tinggal. Nah, disitulah bagusnya peran komunikasi kita, baik itu terhadap dosen, baik itu dengan atasan kita, agar mereka juga bisa mengasih kelonggaran, mengasih bahasane wong Jawa ku yes, saling support untuk ya menyelesaikan semua yang sedang dijalani. Apakah teman kampus mengerti situasi kamu? Iya, karena mereka semua juga sambil kerja. Jadi ya kurang lebih sama situasi yang saya rasakan dan teman-teman kampus mahasiswa yang mereka rasakan. Karena terbebani itu tadi di dunia kerja dan di dunia pembelajaran.
Apakah dosen di kampus cukup memahami kondisi mahasiswa yang sambil kerja? Sangat sangat memahami, karena memang kelas karyawan tidak bisa dikasih pelajaran yang yang sangat berat. Harus memang perlu yang namanya apa tadi? Perlu yang namanya Kondisi, hmm? memahami kondisi mahasiswa. Perlu yang namanya memahami kondisi mahasiswanya, karena tidak hanya belajar, mahasiswa tersebut juga ada tanggungan, yaitu tanggung jawab di dunia kerja. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke mahasiswa yang lagi ragu mau kuliah sambil kerja? Yang pasti pesan yang saya sampaikan, jangan ragu. Kalau tidak sekarang, kamu mulai kapan lagi? Karena tidak semua orang itu punya kesempatan untuk kuliah. Jadi ketika kamu walaupun posisi saat kerja, ketika ada waktu, ada peluang, ada biaya, silakan untuk daftar kuliah, karena itu untuk kebaikan kamu sendiri, untuk kebaikan karir kamu sendiri ke depannya, untuk memperbaiki juga perekonomian kamu ke depannya. Apa hal yang paling bikin kamu bangga sejauh ini? Hal yang paling saya bangga, yang pasti saya kuliah tidak membebani orang tua, karena saya sudah bekerja, saya bisa menyisihkan hasil dari kerja saya untuk membayar administrasi yang ada di perkuliahan, dan yang saya tunggu, yang saya impikan nanti ketika lulus bisa membuat bangga kedua orang tua saya. Yang pasti doa mereka lah menjadi support saya untuk tetap semangat di saat menjalani dua profesi, yaitu sebagai pekerja dan juga sebagai mahasiswa. Satu kata yang menggambarkan pengalaman kuliah sambil kerja menurut kamu? Capek, tapi semangat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kamu semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.